Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar the next material. This is a new chapter. Ini adalah bab baru, and the topic of this chapter is about job description. Jadi materi atau topik pada bab kali ini adalah mengenai deskripsi pekerjaan. But the focus of this material is on skills that should be had by a professional worker. Jadi terkait dengan skills, beberapa skill, keterampilan, kemampuan yang selayaknya dimiliki oleh seorang professional worker, seorang pekerja yang profesional, dan juga some careers or some future careers for engineer, dan juga mempelajari mengenai atau membahas sebuah teks reading comprehension that the contents is about career in engineering. Jadi sebuah teks yang isi dari teks tersebut adalah membahas mengenai karir dalam dunia engineer atau dunia teknik dunia keteknikan. Okay, so to save the time, just go on to the next slide. Anda nanti bisa menyimak di PPK sudah ada materi mengenai job description yang terdapat di chapter 4. Jadi di bab 4 nanti silahkan dibuka mengenai job description Okay, so first of all, let us to discuss about some skills for professional worker, mengenai beberapa skill atau keterampilan yang layaknya dimiliki oleh seorang pekerja yang profesional. Nah, ada apa saja yang selayaknya, keterampilan yang selayaknya dibangun atau dibentuk oleh seorang calon pekerja yang profesional khususnya di sini adalah di bidang engineering. The first one is self-motivation. Okay, self-motivation ini adalah motivasi diri. And then the next one is integrity. Nah, integrity ini berkaitan dengan, kalau dalam bahasa Indonesia disebut atau biasa disebut dengan integritas Integritas ini berkaitan dengan kejujuran kemudian dapat dipercaya, kemudian dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan atau diberikan oleh yang berwenang pada kita pada diri kita. Kemudian the next one, skill selanjutnya adalah ability to reflect on one's own work as well as the wider consequences of financial decisions. Jadi kemampuan untuk merefleksikan on one's own work, kemampuan untuk bisa merefleksikan dengan kemampuan diri kemampuan untuk bisa merefleksikan kemampuan diri sebagaimana the wider consequences, sebagaimana berbanding lurus dengan konsekuensi terhadap keputusan keuangan. Jadi ini terkait dengan take home pay apa yang bisa diberikan kepada perusahaan atau institusi, itulah yang akan Anda dapatkan sebagai sebuah benefit atau sebuah payment. Jadi kemampuan akan berbanding lurus dengan keuangan yang akan didapat Jadi take home pay istilahnya adalah payment. Jadi kemampuan itu akan dihargai seperti itu. The next one is business acumen and interest. Nah, acumen di sini diartikan dengan ketajaman. Jadi ketajaman dalam berbisnis ini maksudnya kita bisa merepresentasikan bahwa acumen atau ketajaman di sini adalah kepiawaian dalam membaca situasi atau membaca pangsa pasar misalkan. Dan juga selanjutnya adalah business interest. Jadi ada business acumen dan business interest. Kalau business acumen ini adalah ketajaman dalam berbisnis, sedangkan business interest ini lebih kepada ketertarikan atau minat dalam bisnis.
The next one is organizational skills and ability to manage deadlines. Ya, kemampuan dalam mengatur skills ya, kemampuan ya. Organizational skills jadi kemampuan dalam berorganisasi ya, mengatur organisasi, dan kemampuan untuk mengatur deadlines, kemampuan untuk mengatur batas waktu dari sebuah tugas yang ditetapkan. Jadi kapan deadline untuk mengumpulkan sebuah tugas atau sebuah tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kita sebagai seorang worker ya, dalam hal ini adalah professional worker. Kemudian selanjutnya adalah team working ability, yaitu kemampuan untuk bekerja secara berkelompok. As we know that when we work at the company, so of course we will have team and individual work. Kita pasti akan diberikan tanggung jawab ya, untuk diberikan tanggung jawab untuk bekerja atau diberikan tanggung jawab mengenai tugas ya, yang harus kita selesaikan secara individu maupun secara tim atau kelompok. Nah, layaknya sebagai seorang professional worker, kita harus memiliki kemampuan keduanya. Jadi dapat bekerja secara individu maupun dapat bekerja secara berkelompok. Dan tentu keduanya itu mengharuskan atau menuntut kita ya untuk bisa mengatur waktu dan juga mengatur bagaimana cara berhubungan gitu ya. Jadi bagaimana cara kita berhubungan dengan relasi atau dengan partners kerja kita dalam sebuah kelompok. Jadi jadi memahami bagaimana karakter satu dengan yang lain, tetapi tetap harus berorientasi pada tujuan ya, tujuan dari teamwork ini apa. Nah, selanjutnya skill yang perlu dibangun adalah communication and interpersonal skills. Jadi kemampuan untuk berkomunikasi. Kemudian proficiency in IT, ini adalah kemampuan atau kelancaran dalam teknologi informasi ya. As we know that today is globalization era. Hari ini adalah era globalisasi yang mana all of the activities in the company ya work in teknologi. Jadi hampir semua aktivitas dalam sebuah institusi atau perusahaan itu melibatkan teknologi informasi. Maka selayaknya kita memiliki kemampuan ya, setidaknya memiliki kemampuan dasar mengenai IT. And then the next one is analytical ability, yaitu kemampuan untuk menganalisis ya. Tentunya sebagai seorang engineering students, saya yakin bahwa setiap mahasiswa sudah dilatih untuk berpikir secara kritis dan analisis yang baik ya dalam hal angka. Nah, maka analytical ability ini tidak hanya dapat diterapkan dalam angka, tapi juga dapat diterapkan dalam sebuah case gitu ya. Dan hal tersebut ya, dari tugas-tugas yang diberikan selama menjadi seorang mahasiswa teknik, maka tentunya cara berpikirnya tuh lebih terstruktur karena segala sesuatu harus dianalisis gitu ya, bekerja secara analisis. Maka tentu setiap pemikiran dan setiap pikiran yang kita miliki itu pasti akan terstruktur. The next one is methodical approach and problem solving skills. A methodical approach and problem solving skills. Jadi kemampuan untuk ini ya, pendekatan terhadap sebuah metode ya, untuk menyelesaikan sebuah kasus atau sebuah case ya yang ada di perusahaan misalkan, dan juga kemampuan dalam menyelesaikan masalah. The next one is high level of numeracy. Nah, ini adalah kemampuan dalam hal angka gitu ya, pengelolaan angka dan seterusnya. Nah, fokus dari pembelajaran ini, selain kita perlu mengetahui beberapa skills yang perlu dimiliki oleh seorang professional worker, selanjutnya adalah fokus kepada reading comprehension. Nah, pemahaman dalam membaca. So, silahkan Anda buka BPK-nya ya, di chapter 4. Di situ sudah ada reading text-nya yang berjudul Career in Engineering. Jadi judul dari teks tersebut adalah Career in Engineering. Jadi karir dalam dunia keteknikan.
pada paragraf yang pertama ya, di sini disebutkan sebuah poin utama. Yang pertama adalah offering a great range of rewards, yaitu dalam karir sebuah dunia teknik itu menawarkan a great range of rewards ya, ada reward, ada penghargaan yang baik ya dalam karir tersebut. Nah, di sini ada penjelasannya dalam teks tersebut. Career in engineering offers such a huge range of rewards that let you use both sides of your brain and have a real impact on the world around you. Jadi karir khususnya dalam dunia keteknikan itu menawarkan sebuah penghargaan atau hal yang itu kita bisa artikan dengan penghargaan ataupun juga nilai yang bisa kita dapat dari karir sebuah engineer. Apa saja? Nah, that let you use both sides of your brain and have real impact. Nah, kita terlatih atau kita dibiasakan atau kita diizinkan ya, kita terbiasa untuk menggunakan otak dan juga real impact. Jadi sebuah teori dan juga implementasinya, real impact on the world around you, di dunia sekitar, di lingkungan sekitar. You can use creative thinking and engineering skills at the same time. Nah, Anda juga dapat menggunakan pemikiran kreatif dan juga kemampuan keteknikan pada waktu yang sama. Where you work as a part of team, where you can travel. Jadi di mana kamu menjadi bagian dalam sebuah tim, maka di situ ada kesempatan untuk travel, untuk melakukan sebuah perjalanan. Tentu ketika kita melakukan sebuah perjalanan ke tempat yang baru, itu adalah pengalaman yang sangat berharga dan itu menjadi sebuah rewards bagi karir ya, khususnya di dunia engineer atau di dunia keteknikan. Jadi ya, namanya reward itu tidak selalu dengan money, tidak selalu dengan valuable thing, tidak selalu berwujud uang, tidak selalu berwujud barang berharga. Tapi ketika kita diberi kesempatan untuk travel ya, to do traveling, untuk bisa traveling ke tempat baru ataupun mendapatkan tanggung jawab pekerjaan atau tugas yang baru, itu kan juga akan improve ya, akan meningkatkan our experience, pengalaman kita. The next one is teamwork, bekerja dalam tim. Nah, ini sangat berkaitan erat dengan career in engineering. Dan di sini dijelaskan bahwa creating the best solutions to complex problems also requires close collaboration and clear communication with customers, suppliers, and fellow engineers. Jadi dengan menciptakan solusi yang terbaik ya, to complex problems, untuk masalah-masalah yang kompleks, juga memerlukan close collaboration, yaitu kerjasama yang erat dan komunikasi yang jelas dengan para pelanggan, para suppliers, kemudian sesama rekan engineer. So, teamwork is key. Jadi kerja tim itu adalah sebuah kunci of a successful career in engineering, sebuah kesuksesan dalam berkarir khususnya di dunia keteknikan. Selanjutnya ada job satisfaction. Ini adalah kepuasan dalam pekerjaan. Dan diterangkan di sini dalam teks ya yang ada di BPK. Saya ambil intinya saja bahwa as a professional engineer, sebagai seorang teknisi yang profesional, you get to tackle real problems and find the best solution. Nah, Anda bisa tackle means menyelesaikan ya. Anda bisa menyelesaikan real problems, yaitu masalah yang nyata, and find the best solution, dan juga menemukan solusi yang terbaik. It demands creative, imaginative, and logical thinking. Nah, ini dalam hal tackle real problems, menyelesaikan sebuah masalah yang nyata, menemukan sebuah solusi yang terbaik untuk masalah yang ada. Nah, ini akan memberikan dampak, yaitu apa?
atau memberikan pacuan ya untuk menggunakan kreatif, imaginative, and logical thinking, akan memacu kita ya untuk menggunakan kreativitas, imajinasi, dan juga berpikir logis. Nah tentunya ini akan memberikan kepuasan tersendiri bagi seorang engineer ketika bisa ini ya tackle real problems, yaitu menyelesaikan sebuah masalah atau menemukan solusi dari sebuah masalah ya, menyelesaikan masalah dan juga menemukan solusi. Itu akan menjadi sebuah satisfaction atau kepuasan tersendiri oleh seorang engineer. The next one is good salary, of course ya, ketika our work performance is good, ketika tampilan atau aksi bekerja kita itu baik, so of course the institution or company will give us a good salary, akan memberikan gaji yang sesuai juga. And then the next one is exploring the world. Nah ini kesempatan bagi para engineer itu ya, kesempatan sangat terbuka untuk bisa explore the world, yaitu apa, mengeksplor dunia, traveling, keliling dunia. So you can even travel the world with a career in engineering. Jadi bisa keliling dunia dengan karir sebagai seorang engineer. Engineering projects can be all over the world, and meeting customers and investigative fieldwork are important parts of many different engineering jobs. Jadi, project atau pekerjaan di dunia keteknikan itu dapat memberi kesempatan kita untuk bisa keliling dunia dan bertemu dengan banyak customers atau pelanggan dari berbagai belahan dunia juga, dan juga menginvestigasi atau menginvestigasi itu berarti mencari tahu ya tentang field work, tentang hal penting. Field work are importance mengenai hal sebuah case yang menjadi bagian penting dari many different engineering jobs, dari profesi lain selain dari pekerjaan sebagai seorang engineer. Jadi as we know that sekarang kebanyakan perusahaan itu banyak yang berasal dari asing ya, ataupun perusahaan Indonesia yang juga menanamkan saham di luar. Nah tentunya itu akan menjadi sebuah special change ya for an engineer ya, in this case to this one, to do traveling the world with this career, for example by meeting customers or investigative field work, ataupun untuk bisa compare ya, untuk bisa develop company, untuk bisa mengembangkan sebuah perusahaan tidak akan segan-segan untuk try to compare, try to study, untuk belajar atau mengcompare dengan perusahaan yang lebih berkembang atau perusahaan yang lebih maju. Nah tentunya akan mengirimkan pihak-pihak yang berkaitan ya dalam perusahaan tersebut untuk melakukan hal tersebut ya, untuk mempelajari dan juga membantu dalam mengembangkan perusahaan. Nah tentunya sebagai seorang professional worker ya, dalam hal ini adalah seorang engineer, maka tentu akan berkesempatan ya untuk bisa do traveling in your job career, seperti itu. Nah, the next one is great prospects. Prospek yang bagus. Nah, dalam teks ini saya ambilkan pada poinnya saja, nanti pada penjelasan atau complete teksnya Anda bisa cek di BPK ya, di chapter 4. Selanjutnya adalah great prospect yang diceritakan atau yang dideskripsikan dalam teks di BPK, yaitu engineering skills are readily transferable from one industry to another and the country needs more engineers. Jadi kemampuan engineer ya, kemampuan dunia engineer itu sangat fleksibel. Jadi dia bisa pindah ya dari satu industri ke industri yang lain, satu industri ke industri yang lain. And country needs more engineers. Dan karena era semakin maju, maka tentu kebutuhan engineer itu semakin banyak. Nah, the next one is your time ya, waktu Anda to review reading text. So what skills should you have as good engineer? Jadi silahkan nanti
setelah saya menjelaskan poin-poin dari reading comprehension atau reading text-nya, nanti silahkan Anda untuk membaca kembali teks tersebut ya. Kemudian setelah membaca, tolong buat review. Jadi silahkan ditulis review Anda mengenai apa saja skills yang kiranya harus Anda miliki sebagai seorang engineer. Ya, silahkan dibuat ke dalam descriptive text ya, mengenai skills yang menurut Anda itu perlu dimiliki oleh seorang engineer, dan sertakan alasannya, penjelasannya seperti itu ya. Itu sebagai review dari reading text. Okay, I think enough for this lesson. That's all. See you, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.